Abi, kita nyambung ke cariustad.id. Relevansi berdakwah di tengah perkembangan teknologi yang sedemikian pesat sekarang. Itu ada batasan-batasan atau kita manfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk berdakwah? Ada yang tidak boleh dilanggar nggak? Teknologi itu netral. Sikap Anda yang menjadikan dia baik atau buruk. Itu netral. Mau pakai HP, netral dia. Anda bisa gunakan untuk mengaji, bisa belajar, bisa bersilaturahim. Tapi bisa juga menyebarkan hoax. Nah, itu film itu bagus. Tapi apa yang dia hidangkan? Kalau yang dia hidangkan kebenaran, bagus. Jadi teknologi netral. Manusia yang memberinya warna. Nah, kita menggunakannya untuk memberinya warna positif, warna kebaikan. Saya kira begitu. Termasuk yang hari ini dilakukan oleh Pusat Studi Al-Quran, teman-teman. Meluncurkan satu platform website cariustad.id, cariustad.id yang dimaksudkan untuk menghubungkan antara umat dengan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di bidangnya, yang memudahkan orang untuk belajar, lagi-lagi menggunakan teknologi. Saya ingin undang pimpinan cariustad.id, Ustadz Ali Nurdin untuk bergabung, supaya kita bisa diskusi lebih banyak soal cariustad.id ini. Ya. Ustadz Ali Nurdin, boleh diceritakan ide awal membuat aplikasi yang memungkinkan orang untuk mencari ustadz dan ustazah yang relevan dan juga insya Allah akan wasatiyah, berada di tengah. Ide awalnya dari apa? Idenya itu dari Bu Ela sebetulnya. Oh, oke. Iya, sama Mbak Caca gitu ya. Mana Bu Ela, Mbak Caca mungkin bisa berdiri. Jadi beliau yang kemudian menyampaikan keluh kesah, tapi atas nama user. Beliau atas nama user kan. Karena ada keresahan ya? Nah, ada keresahan. Jadi kata kuncinya ada keresahan di kalangan umat, di kalangan masyarakat untuk mendapatkan ustadz yang kompeten dan wasatiyah. Dan ini kemana ini muaranya, kemana harus mengeluh dan mengadu. Maka kemudian dari diskusi-diskusi selama ini PSK sudah melaksanakan banyak program, tapi kemudian kau minta PSK ke siapa gitu. Belum ada wadahnya, belum ada lembaganya. Dari situlah kemudian tercetus ide untuk kita membuat Cari Ustadz. Jadi Cari Ustadz ini semacam restorannya gitu Mbak, untuk menyiapkan aneka macam menu di mana racikan utama menu ini adalah wasatiyah dan kompetensi. Saya kira gitu. Restoran, menunya sudah disiapkan. Betul. Dan kemudian masyarakat bisa langsung mencari lewat aplikasi ini. Oke, teman-teman, kita sudah membuat satu video pendek, 1 menit tutorial untuk memberikan gambaran lebih jelas apa itu cariustad.id. Saya ajak teman-teman untuk melihat yang ini. Cariustad.id, platform yang membantu menghubungkan umat dengan ustadz-ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Klik www.cariustad.id, lalu pilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Ada kajian keluarga, kajian kelompok, bimbingan personal, juga khutbah Jumat dan hari besar Islam. Tentukan lokasi kegiatan. Setelah itu klik dari sini. Direktori cariustad.id akan menampilkan ustadz atau ustazah yang sesuai dengan filter pencarian. Anda juga bisa mencari tahu lebih detail mengenai ustadz atau ustazah yang akan dipilih. Karena tak hanya profil dan karyanya saja, ada juga akun sosial media dari ustadz atau ustazah tersebut. Setelah mantap menemukan ustadz pilihanmu, klik tab Kontak Ustadz. Cariustad.id untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Iya, itu cariustad.id. Sekali lagi teman-teman, alhamdulillah bisa diluncurkan di sini di Cut Mutia. Teman-teman bisa langsung membuka dan mempelajari, tapi caranya tadi sangat simpel. Dan sekarang ustadz yang tergabung, ustadz dan ustazah yang tergabung, Pak Ali Nurdin sudah mencapai 250 ya? Betul Mbak. Betul. Siapa saja nih mereka? Bisa kasih contoh beberapa profil ustadz dan ustazah ini? Iya tadi jelas lah Pak Ali Nurdin tadi ada fotonya paling lama Nana Panteng tadi di situ. Jadi yang jelas sekali lagi karena kita sudah cukup lama berkecimpung di Pusat Studi Al-Quran ya Kak ya. Di situ kan kita punya link, punya jaringan, punya silaturahim. Nah dari lingkungan itulah kita mulai dulu.
Karena yang kita punya waktu itu hanya sebulan itu Kak untuk mengumpulkan ustadz-ustadz yang kita nilai satu visi dengan kita untuk kemudian supaya ini bisa cepat dieksekusi. Karena beberapa lembaga beberapa tahun lalu termasuk PSG juga sudah mencoba itu tapi nggak jalan gitu. Kenapa? Waktu itu kendalanya karena? Kendalanya ya karena tidak ada yang mengeksekusi. Nah maka kemudian kita akhirnya lebih fokus kemudian untuk segera kita eksekusi, maka kemudian akhirnya kita mulai dari yang paling dekat yang kita kenal. Baru kemudian tahap selanjutnya nanti kita akan membangun jaringan dan mimpi kita adalah seluruh dunia, seluruh Indonesia dulu bahkan nanti bisa di internasional itu Pak. Insya Allah, insya Allah. Yang jelas sekarang memang di Jabodetabek, tapi kemudian nanti bertahap akan di provinsi-provinsi lain sampai kemudian seluruh Indonesia. Insya Allah, mohon doanya. Insya Allah banyak yang mendoakan, yang menyaksikan dari mana-mana. Amin. Yang jelas Pak Ali Nurdin, Ustadz dan Ustazah ini semuanya ada dalam direktori. Tadi kemudian juga ada keterangan soal kalau ingin kenal lebih jauh ada link ke sosial medianya dan sebagainya. Betul. Jadi mereka punya keahlian yang berbeda-beda. Secara umum begitu, punya latar belakang pendidikan yang itu kemudian menjadikan keahliannya berbeda-beda. Tapi kemudian untuk acara dan program tertentu kan tidak butuh keahlian khusus ya Kak ya. Misalnya contoh untuk acara keluarga, untuk menghadiri pengajian misalnya apakah itu pernikahan atau kematian, itu kan nggak perlu keahlian khusus. Ya. Idealnya semua yang memang pernah menjadi atau sudah terbiasa untuk bertausiah atau berdakwah itu bisa. Nah, tapi kemudian memang pada akhirnya pada titik tertentu harus tetap ada pada keahlian-keahlian khusus itu. Oke, dan itu kemudian akan terbuka untuk semua untuk Betul mencari sekali, tahu Kak. lebih dalam dan Betul, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi ustadz dan ustazah yang tergabung. Amin insya Allah. Yang tergabung. Insya Jadi Allah. kalau mau bergabung nih, ini dari kacamata ustadz ustazah nih yang lagi nonton nih. Iya. Kalau ingin bergabung itu caranya? Ada dua Kak. Yang pertama adalah dengan mendaftarkan, itu kita sudah siapkan, kita siapkan semacam formulir online-nya. Gitu ya. Yang kedua kemudian dengan merujuk ataupun kemudian berkomunikasi dengan salah satu ustadz yang sudah menjadi member. Oke. Nah itu nanti bisa di endorse, bisa diusulkan, oh ini cocok. Ada memang seleksinya sesuai nggak? itu. Kalau untuk memastikan bahwa memang ini ustadz yang tadi nilai-nilainya sama, wasatiyah. Seleksinya nggak sampai seperti ujian sih Kak, Oke, nggak sampai. Tapi nggak ya kita lihat backgroundnya, kita lihat selama ini track recordnya itu aja. Nggak sampai kalau kita akan wawancarai gimana, enggak. Enggak ya, gitu, enggak kayak tes capres Iya. gitu, enggak ya. Sarah juga nanti Enggak, kan kira-kira enggak, ya. gitu. Pokoknya yang penting punya visi misi Betul, yang sama, iya. punya keinginan untuk syiar dan Betul sebagainya. sekali, Kak. Oke, Gitu, baik. ini. Teman-teman saya buka kesempatan lagi untuk bertanya. Apakah mau bertanya soal platform ini cari ustadz.id atau bertanya ke yang lain? Saya juga melihat banyak sekali teman-teman yang hadir nih. Ada Andini, ada Maria, ada Mimi. Ya, ada Gigi, mana tadi Gigi? Wah, ngumpet di belakang ya Gigi. Ya, ada Prabu, ada Kak Hilbram. Ada banyak teman-teman, apakah ada yang ingin berbagi? Iya, oh gitu ya. Ada Kak Ivan, ada Kak Rido sebelah mana tadi? Aku nggak lihat. Was, iya ada di ujung sana. Terima kasih sudah hadir Kakak. Wah itu ada Ahmad juga tadi disebut. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, ada yang ingin curhat juga boleh, berkeluh kesah ya Bi? Boleh ya Bi? Boleh nggak sih kita berkeluh kesah? Boleh ya? Yang jomblo boleh. Oh yang jomblo boleh. Bagaimana teman-teman? Ada yang kalau tidak saya akan ya silakan yang di depan. Ini iya itu sudah kok Pak Ustadz. Ya. Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya sama Abi Kurais. Persoalan tadi tidak terlepas dari apa yang telah disampaikan materinya. Melihat fenomena yang ada di lingkungan saya aja ya Abi. Tadi kan disampaikan bahwa banyak nih ustadz-ustadz yang yang sudah dianugerahi dengan berbagai macam ilmu keagamaannya, tapi justru mereka saling bertentangan, saling bertikai sama ustadz-ustadz yang lain terkait masalah keilmuan agamanya mereka. Ada yang mengatakan bahwa ini yang salah, ini yang benar dan sebagainya. Dan saya melihat sini ada fenomena yang aneh. Justru yang ahli dunia dalam hal ini orang-orang yang selalu berkecimpung di dunia maksiat, yang mereka saling bermabuk-mabukan, justru mereka bersatu padu. Mereka membangun suatu komunitas, mereka aman-aman aja, tidak ada yang tidak ada yang saling pertikai-pertikaian seperti para orang-orang yang dianugerahi ilmu kebenaran ini. Nah, pertanyaan saya, apa faktor yang mempengaruhi
terjadinya pertukaran posisi kebenaran dengan kebatilan yang harusnya tadinya Gimana aku nggak nangkep apa? faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perputaran posisi, Kak. Pertukaran posisi. Antara yang Kok- orang-orang yang justru yang orang-orang yang beragama justru bertikai. Justru orang-orang yang ahli dunia ini aman-aman aja gitu. Oke, Saya kira jadi itu aja. justru kayaknya yang kompak yang tidak beragama begitu. Iya, betul. Yang beragama, yang paham ilmu agama malah saling Malah saling bertikai. bertikai. Fenomenanya seperti itu. Oke, Terima kita kasih. tampung dulu ya. Silakan yang lain yang mau bertanya nanti kemudian dijawab. Ada lagi dari ibu-ibu teman-teman, ada yang mau bertanya sesuatu? Ya, silakan yang di belakang. Ya, nanti kemudian ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abi Quraish, saya sejak kecil udah selalu nonton Abi Quraish dan Wes, Masya Allah. Abi saya selalu mengajarkan untuk tiru Abi Quraish. Dan Namanya ada, siapa ini? Usamah. Usama, Iya. oke. Sejak kecil tuh sejak umur berapa? Kamu kayaknya masih kecil juga ini. Hah? Sejak SD lah pasti Sejak SD, sekarang kuliah? udah lulus. Udah lulus kuliah, oke. Yang ingin saya tanyakan adalah di saat banyaknya orang-orang yang merasa paling benar, di saat banyak orang-orang yang dakwahnya bukannya merangkul tapi memukul, saya ingin menanyakan bahwasannya saya ingin sedikit sharing juga sambil curhat juga lah, bahwa tidak sedikit cap di jidat saya dicap sesat, dicap liberal, dicap Syiah, dicap kafir dan seterusnya. Dan Abi saya selalu berkata bahwa jangan hiraukan mereka, tapi tunjukkan aja kalau kita tunjukkan sikap baik kita bahwa mereka ntar nantinya akan melihat kalau kita tuh adalah orang yang baik dan mereka tidak akan mencap kita seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah saya selalu menggunakan ayat Al-Fatihah yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim, bahwa kita semua ingin ditunjukkan jalan yang lurus. Yang ingin saya tanyakan, jalan yang lurus di sini apakah kita semua ini tidak sama atau yang menandakan kalau kita tidak boleh merasa paling benar, atau itu ada tafsiran yang lain? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, tafsirannya seperti apa? Oke, boleh yang di belakang? Ya silakan adek. Sudah ada mic-nya? Belum ya? Oke, boleh di... Ya. Nana apal, Bi. Udah Nana inget-inget. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, sebelumnya itu saya pernah pengen niatnya tuh belajar ngaji, tapi sama guru saya itu malah diminta untuk ngajarin ngaji. Ngajarin ngaji? Nah, saya merasa belum bisa, cuma karena pada saat itu kondisinya murid ngaji guru saya itu banyak, jadi saya membantu sebisa saya. Tapi apakah sebenarnya boleh gitu? Padahal saya merasa belum mampu. Gitu. Oke, terima kasih. Oke Abi. Abi jawab yang itu dulu Bu Usamah, Bi. Yang Usamah yang pengagum Abi sejak SD. Pengagum Abi sejak SD katanya. Usamah selalu mendengarkan ceramah-ceramahnya Abi. Usamah risau, Bi, karena sekarang banyak dakwah yang bukannya merangkul tapi memukul. Dan kemudian juga resah karena kerap kali akhirnya sempat dituding kafir, liberal, Syiah. Dan Usamah ingin bertanya sikap apa yang harus ditunjukkan ketika ada tudingan-tudingan yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berusaha dijawab dengan mempelajari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tetapi lurus itu tafsirannya apa, Abi? Lurus yang seperti apa? Apakah beda-beda lurus bagi satu orang dan untuk orang yang lain? Bagus, yang saya jawab yang kedua yang lebih penting daripada yang pertama. Sirat itu artinya jalan lebar. Kalau dalam Al-Quran, sirat itu selalu berbentuk tunggal. Ada lagi istilah sabil, sabilillah, jalan. Sabil itu jalan kecil. Al-Quran menyatakan kitab suci ini yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk melalui kitab suci ini subul, jalan-jalan kedamaian.
yang mengantar mereka menuju as-siratal mustaqim. Jadi sirat itu jalan tol, sabil itu jalan kecil. Jalan-jalan kecil selama bercirikan kedamaian itu mengantar ke jalan tol. Kalau Anda sudah sampai sirat di jalan tol, pasti sampai ke tujuan, tidak sesat lagi. Tapi kalau masih jalan-jalan kecil, itu bisa sesat. Karena itu ada di dalam Al-Quran dinamai sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang yang nggak ngerti. Sabilal mujrimin, jalannya para pendurhaka. Tapi ada sabilillah, sabilal muttaqin dan sebagainya. Yang menghimpun semua jalan-jalan yang baik itu adalah kedamaian. Jadi kalau ada yang mengajak Anda mengikuti suatu jalan yang mengakibatkan perpecahan, mengakibatkan permusuhan, itu bukan mengantar ke siratal mustaqim. Kita bisa beda-beda dong. Yang penting kita bertemu di jalan tol. Kalau sampai jalan tol lebar, tidak berdesak-desakan, itu artinya sirat. Saya kira cukup itu. Abi mau itu ya, kalau ada yang menuding kafir dan sebagainya, sikapnya harusnya bagaimana, Bi? Doakan saja dia. Mudah-mudahan dia mengenal. Ya, selesai. Doakan, oke. Fenomena bahwa yang beragama, berilmu malah justru saling bertolak belakang, tidak kompak, yang justru yang tidak beragama justru malah yang kompak. Abi melihat ada fenomena itu? Sebenarnya tidak juga. Yang semua sekarang manusia saling berselisih. Orang barat pun berselisih, Amerika dengan Eropa, di Amerika begini. Ini cirinya ini. Umat Islam harus tampil memberi contoh. Itu maknanya ummatan wasatan. Litakunu syuhada. Syuhada itu salah satu artinya menjadi teladan. Kita ini mesti jadi teladan. Yang wa yakunar rasul alaikum syahida, dan yang kita teladani itu rasul. Kita teladani rasul, kita menjadi teladan-teladan untuk umat manusia. Kalau tidak ada teladannya, tidak. Nah, ini yang kita ingin ciptakan, teladan-teladan itu melalui Pak Ali Nurdin punya usaha. Ya toh? Saya kira itu. Abi sendiri melihat cariustad.id ini? Oh iya, saya kira bukan cuma bagus, salah kalau kita bilang bagus. Bagus sekali. Bagus sekali. Tadi Abi bilang waktu konferensi pers, teman-teman mau nanya Abi lagi. Jadi banyak yang kemudian minta waktu ke Abi untuk datang berceramah. Terkadang semuanya tidak bisa dipenuhi. Ini salah satu cara Abi juga untuk. Ini salah satu cara. Apa yang disampaikan oleh Pak Ali Nurdin yang jauh lebih muda dari saya ini boleh jadi lebih baik daripada apa yang saya sampaikan. Saya sudah tua. Saya sudah lupa tadi aja ini mau dulu pernah hafal itu, lupa kasih ini. Nah, ini ada Pak Hibram nih tahu, teman saya di Metro TV, di Al-Misbah. Tahu persis itu bagaimana ininya. Jadi yang muda-muda ini jauh lebih bagus. Bahasanya jauh lebih enak daripada kita ini orang tua sudah out of date. Enggak sih. Abi masih keren terus. Panjang umur, sehat walafiat terus. Amin. Amin. Pak Ali Nurdin, boleh tolong dibantu, tadi ada pertanyaan dari adik kita. Jadi sebetulnya dia mau belajar mengaji tetapi justru malah diminta untuk mengajar. Belum pede sebetulnya, belum pede untuk mengajar. Jadi seharusnya menolakkah karena belum yakin untuk bisa mengajar? Kalau harus menjadi sempurna untuk beramal, nggak ada orang beramal. Maka kalau memang punya sedikit kemampuan, ya maka enggak apa-apa. Misalnya mbaknya belum fasih, tahsin Al-Qur'annya belum bagus, tapi yang minta diajari baru Iqra 1 kan berarti sudah bisa. Enggak apa-apa itu Mbak. Kalau harus nunggu khatam, paham tafsirnya, baru mau ngajar, enggak ada orang ngajar nanti Mbak. Kira-kira gitu ya. Teruskan aja bismillah ya. Tapi yang jelas harus mengukur kemampuan diri. Iya, itu kata bisanya kuncinya, mengajar Mbak. ini seperti tadi kata, kemudian itu yang diajarkan. Betul, kata Kalau belum kuncinya. paham jangan mengajarkan. Oke. Baik, teman-teman ada yang lain yang ingin mau bertanya? Kita berbagi sambil kita menunggu sebentar lagi, insya Allah. Jam berapa kita buka? 17 berapa? Biasanya menitnya hafal tuh. 17.48, jangan sampai loh. Karena kan memang kalau buka harus disegerakan ya Bi. Harus disegerakan, glek langsung. 17.48, jadi masih ada waktu kira-kira berapa, sekarang kita jam berapa? Ya 10 menit. Silakan teman-teman kalau ada yang mau, ya silakan Bapak.
Saya bantu Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. Ini tadi masalah mau nanya masalah jembatan Sirotol Mustaqim. Ya. Itu ada yang bilang, Ustadz bilang itu katanya tajamnya seperti pedang, rambut dibelah 7. Gimana Bapak? Masalah ini jembatan Sirotol Mustaqim Pak. Iya. Siap. Itu katanya panjangnya seperti apa ya? Terus apa kayak tajamnya seperti iya rambut Pedang kayak yang berbelah 7. Iya itu Oh, tajam apa namanya? rambut, Iya Pak. rambut gitu. Kayak Betul apa tidak gitu betul ya? atau tidak dan panjangnya itu berapa kelamaannya nyebrang. Berapa panjang gitu Iya. ya Pak? Mau nyiapin bekalnya Terima supaya kasih, cukup gitu ya Pak Ustadz. kalau Iya. panjang. Oke. Pak Ali Nurdin atau Abi? Terima kasih. Saya salah. Iya. Terima kasih Bapak. Saya tidak menemukan keterangan itu di Al-Quran ya dan di hadis yang sahih ya Pak ya. Tentang gambaran sirot di akhirat itu seperti titian rambut dibelah 7 dan tajamnya seperti pedang itu. Saya tidak tahu itu sumbernya dari mana, maka mohon maaf. Tapi kalau merujuk kepada makna kebahasaan yang dijelaskan Abi Quraish tadi, kayaknya itu bertentangan itu Pak. Tidak benar gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita juga merujuk ke Al-Quran misalnya di surah 57 ayat yang ke-16, ayat yang ke-12 itu kan dikatakan jalannya itu luas dan penuh cahaya. Yang melewatinya itu, sirat itu bergembira kan gitu. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kan begitu. Jadi kalau dikatakan seperti rambut yang dibelah 7 terus tajam itu seperti kayaknya kok nggak tahu itu dari mana itu Pak. Tapi itu jadi judul film ya kalau nggak salah gitu. Iya Pak. Ya, saya tambah. Banyak di buku-buku lama, mubalik yang ingin nakut-nakuti. Tidak perlu ditakut-takuti, cukup cerita itu. Kalau ada yang pernah bertanya seperti itu, saya katakan kalau memang jalan menuju ke sorga sirat itu seperti rambut dibelah 7, wajar orang berjatuhan. Yang salah yang buat jembatannya. Iya kan? Sirat, jalan lebar. Orang jatuh kalau dia ekstrim. Kiri, kanan. Mau selamat di tengah, wasatiyah. Jalannya luas Pak, insya Allah luas bukan dibelah 7. Jadi itu ditakut-takuti aja Pak. Iya, jadi Bapak kalau mau cari ustadz yang rahmat ke cari ustadz.id ya Pak ya. Langsung masuk. Oke, teman-teman silahkan ada yang lain. Kak Hilbram mau berbagi mungkin nanti aku minta untuk aku sifatnya nodong nanti kalau ada yang mau berbagi silakan teman-teman. Iya. Oh Prabu silakan Prabu. Ini temannya Nana Bi Prabu. Wanda juga. Oh ya, habis ini Wanda. Oke, Bi. Ini Prabu Revolusi temannya Nana. Kalau perlu kita tunda untuk Wanda. Oh, spesial. Silakan Prabu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tuh mau tanya begini, ada kebingungan yang saya sekarang lagi pikirkan bahwa banyak sekali orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan itu umumnya mereka semakin berkembang, semakin menjauh sama agama. Bahkan ada satu filsuf yang bilang bahwa agama itu candunya pengetahuan gitu. Kalau kita mau cari tahu tentang alam semesta, biasanya kita harus melepaskan dulu dari agama baru tahu tuh, ketemu tuh. Dan contohnya banyak banget ya kayak Stephen Hawking itu juga dia tidak percaya Tuhan. Lalu juga ilmuwan-ilmuwan dulu juga seperti itu, ilmuwan sosial apalagi ada Karl Marx dan macam-macam yang tidak percaya Tuhan gitu. Pernah dibantah, tapi orang Islam juga banyak loh, saintis-saintis Islam yang maju gitu. Ada Ibnu Sina, ada Al-Rushd, ada Al-Jabar gitu. Ya. Dan dijawab oleh salah seorang profesor itu, tapi ada bukti nggak kamu bahwa mereka itu beragama Islam yang baik gitu? Atau jangan-jangan mereka hanya beragama Islam aja, tapi sebetulnya meninggalkan agama juga. Kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa mendalami pengetahuan dengan sedalam-dalamnya, tapi juga tidak meninggalkan agama gitu. Oke. Jadilah manusia.
manusia ini terdiri dari roh dan jasad. Kembangkan akal Anda, tapi jangan lupakan jiwa Anda. Tidak semua persoalan bisa dibawa ke laboratorium. Hati bisa lebih berperanan dari akal dalam masalah-masalah tertentu. Cinta itu bukan kerja akal, kerja hati. Iya kan? Kalau seorang ibu disuruh pilih anaknya yang cacat diganti dengan anak yatim yang gagah, mau enggak? Pakai logika dong. Logika ini. Kekeliruan sementara ilmuwan itu karena mereduksi kemanusiaannya. Mati jiwanya. Agama Al-Quran menamai tuntunan agama itu oksigen. Kita ada udara ini oksigen. Kita di ini kalau naik ke atas makin sedikit makin sesak nafas. Nah, Al-Quran berkata orang yang sesat yang tidak mau mengikuti tuntunan agama itu hatinya kerdil, hatinya sempit. Seakan-akan dia naik ke angkasa. Jadi itu coba seimbangkan. Kita perlu ilmu, tapi juga perlu iman, perlu agama. Ilmu mempercepat Anda sampai ke tujuan. Tapi agama menunjukkan Anda kemana tujuan yang benar. Perlu kan? Ilmu hiasan lahir. Iman hiasan batin. Ilmu seperti air bah. Nah, ilmu seperti air telaga yang teduh, yang suaranya ini tidak terdengar gemuruhnya, tetapi bisa membingungkan. Kalau agama seperti air terjun dengan gemuruhnya tetapi selalu menenangkan. Itu bedanya. Jadi kita perlu ilmu, kita perlu juga hati. Orang yang berilmu yang menggunakan hatinya akan sampai bahwa ini tidak mungkin ciptaan manusia. Ini pasti ada yang mengaturnya. Ya kan? Nah, jadi kekurangannya itu. Semua mau dibawa ke laboratorium. Kata-kata orang tasawuf, terlalu panjang jalan kalau Anda mau tahu manisnya jeruk dengan membawanya ke laboratorium. Ya, dicoba aja selesai. Saya kira begitu. Oke, Wanda silakan Wanda. Oh, boleh aku minta. Thank you Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi langsung aja. Saya waktu itu pernah mendengar seorang ustadz yang mengkampanyekan kekhalifahan. Ketika itu beliau berkata bahwa penjara di Indonesia ini penuh karena tidak adanya hukum Islam. Contohnya banyak pencuri, banyak perampok, tapi yang dimaksudkan tidak dipotong tangan. Jadi potong tangan, hukuman mati, rajam dan sebagainya itu adalah membuat orang takut. Nah sekarang ini manusia tidak takut karena ukuran penjara buat dia kecil gitu. Dan itu pertama, apa benar untuk menertibkan suatu negara perlu pakai hukum Islam. Terus kemudian yang kedua, saya sendiri belum pernah melihat ada hukum Islam yang diterapkan di dalam suatu negara. Contohnya Afghanistan, mungkin Taliban pada saat itu justru represif ya, tidak membuat aman dan tertib juga gitu. Penjelasan Abi mengenai hal ini seperti apa? Oke, terima kasih Wanda. Sebelumnya teman-teman kita sebentar lagi 5 menit lagi azan, boleh saya minta panitia untuk membagikan takjil, ada kurma dan aqua supaya teman-teman bisa buat Abi juga. Oh hujan deras iya, tapi biar bisa dibagikan kurma dan takjilnya supaya nanti bisa langsung untuk kita insya Allah berbuka bersama.
soal hukum Islam Abiku. Apakah memang sekarang orang sudah takut hukum penjara sehingga ada yang mengatakan wah kalau hukum Islam pasti lebih menakutkan dan itu akan lebih efektif untuk membuat jera. Karena di penjara bisa sel palsu, bisa keluar-keluar, bisa makan nasi padang, bisa macam-macam Bi. Ya, dari satu sisi saya sependapat bahwa hukuman terhadap koruptor terlalu ringan. Harus lebih berat. Tetapi itu bukan berarti bahwa harus potong tangan. Karena syarat-syarat untuk dipotongnya tangan pencuri itu ada. Salah satu syaratnya bahwa dia tidak mempunyai keterlibatan sedikit pun dalam harta itu. Dia tidak punya keterlibatan. Syaratnya yang lain bahwa itu diambilnya di tempat yang wajar untuk di tempat yang wajar ditempatkan barang itu. Jadi kalau Anda taruh jam Anda di jalan, di WC, di mana, itu bukan tempatnya. Itu tidak. Jadi banyak syaratnya. Karena itu ada syarat yang dinamai ta'zir. Hukuman berat di bawah hukuman yang ditetapkan. Nah itu diserahkan kepada pemerintah. Kalau saya, beslah semua hartanya. Ambil semua hartanya. Ini masuk penjara dibiarkan itu harta di sana. Dia keluar penjara 7 tahun, 8 tahun masih kaya raya. Enggak. Tapi yang jelas untuk hukum Islam ada syarat-syarat, ada prekondisi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak semua dipotong tangannya. Masa pacaklik yang mencuri tidak dipotong tangannya oleh Sayyidina Umar. Pencuri yang majikannya tidak memberinya upah yang wajar, tidak dipotong tangannya. Jadi banyak syaratnya. Jangan hanya lihat potong tangan. Tidak. Ada contoh negara yang melaksanakan hukum Islam setahu Abi yang betul-betul strict, tidak ada ya Bi? Ya sampai sekarang kan hanya Saudi saya kira yang potong tangan. Oke, baik. Kita segera menuju azan maghrib. Nana ingat Abi selalu mengatakan detik-detik menuju azan itu insya Allah waktu yang paling makbul untuk berdoa teman-teman. Jadi mau minta doa ini kalau Ustadz yang rendah hati selalu saling lempar. Asal nggak lempar ke Nana. Atau biar adil Pak Ustadz Ali Nurdin nanti Abi juga. Abi mengamini. Oke. Yang jelas mari kita mengangkat tangan kita untuk berdoa menjelang azan maghrib. Silakan Ustadz Ali Nurdin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم يا فتاح يا حليم يا الله افتح علينا بفتوح العارفين اللهم يا فتاح يا غفار يا الله افتح علينا أبواب مغفرتك اللهم يا فتاح يا رحمن يا الله افتح علينا أبواب رحمتك اللهم يا فتاح يا حكيم يا الله افتح علينا أبواب حكمتك اللهم يا فتاح يا عليم يا الله افتح علينا أبواب علومك اللهم يا فتاح يا رزاق يا الله افتح علينا أبواب أرزاقك اللهم يا فتاح يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله افتح علينا أبواب السماوات والأرض وما بينهما وإن لك المفاتح وأنت خير الفاتحين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Pak Ali Nurdin. Sudah berapa menit? 1 menit? Wah, 1 menit. Alhamdulillah. Ini. Selamat berbuka puasa teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Syihab dan Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.